Perkenalkan, nama saya Yoga Tama Prabantara, NIM 038 dari kelas B. Video ini dibuat dengan tujuan supaya para penonton dapat belajar bagaimana caranya membuat program sederhana menggunakan Scratch dan Replit. Kedua aplikasi ini dapat diakses melalui browser. Tujuannya dibuat video ini supaya para penonton paham mengenai dasar pemrograman dan dapat memulai coding dengan mudah dan menyenangkan. Coding sendiri dapat membantu kita menjadi lebih pintar dalam memecahkan masalah, berpikir logis, dan juga mengasah kreativitas. Untuk memulai, yang pertama, kita akan mengenal apa itu coding dan bagaimana bahasa pemrograman bekerja. Kedua, kita akan belajar membuat program sederhana di Scratch yang berbasis code block. Selanjutnya, kita akan mempelajari bahasa Python dengan menggunakan Replit. Dan yang terakhir, kita akan membuat project coding, Ask a Question and Reply, juga Cooking Pasta. Tahukah kalian, jika kalian sudah bisa berbicara, mengekspresikan diri, serta melakukan percakapan dengan orang lain, kalian sudah memiliki dasar paling penting dalam coding, yaitu algoritma. Algoritma adalah sekumpulan instruksi dan aturan yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah. Jadi, kita hanya perlu mengubah algoritma tersebut menjadi sebuah kode yang dapat dipahami komputer. Contoh, ada skenario kita bertemu dengan orang baru. Kita tidak tahu siapa namanya, dan itu adalah masalah. Agar kita tahu siapa namanya, kita bertanya, siapa nama dia? Bagian bertanya ini adalah algoritma, karena kita berusaha memecahkan masalah, yaitu mencari tahu siapa nama orang baru ini. Jadi, dapat kita ambil kesimpulan bahwa suatu program adalah proses yang memecahkan masalah serta mencari solusi. Dalam program terdapat kode. Kode ini merupakan hasil terjemahan algoritma yang kita buat agar dapat dibaca oleh komputer. Karena kita sudah tahu teorinya, mari kita buka Scratch dan kita praktekkan teori kita. Oke, kita langsung buka Scratch. Ini dia. Nah, ini kebanyakan dari kalian pasti belum ada akun, jadi tampilannya kurang lebih akan seperti ini. Ini juga dalam bahasa Indonesia, ntar kalau misalnya kalian tertulis ini dalam bahasa Inggris itu sama aja, klik bergabung dengan Scratch. Kalau dalam bahasa Inggris itu join Scratch, ya tinggal diklik. Nah, ini kita masukin nama pengguna. Nah, untuk sandinya kalian bisa bikin sendiri dan harus ingat ya, sandinya yang gampang aja yang bisa kalian ingat. Mana kita isi Indonesia. Mana Indonesia? Lewat. Oke. Nah, Indonesia lanjut. Tanggal lahir nih ya, sesuaikan dengan tanggal lahir kalian. Bebas. Jangan. Ini. Gender juga sama. Alamat email ini enaknya pakainya itu email pribadi. Sign in, masukkan username. Passwordnya kalau bisa. Oke, kita sign in. Iya, mantap. Oke, nanti ketika kalian sudah ada akun, sudah sign in, kurang lebih tampilannya akan seperti ini, dan kita langsung saja create a project. Nah, ini bagian tutorials. Kalau kalian mau lihat silahkan. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa, tinggal di close. Nah, langsung saja kita mulai program pertama kita. Simple aja, seperti yang tadi dibahas. Kita pakai skenario, bertemu dengan orang baru, orang barunya itu kita jawab,
siapa nama, kita bertanya. Ya, gitulah ya, gampang. Suatu program tidak akan mulai jika kita suruh mulai, maka kita akan pakai blok ini. Ketika bendera hijau diklik, yaitu bendera hijau yang ini, programnya akan mulai. Oke, lalu kita tambahkan. Nah, ini dia. Say hello, ya, supaya si kucing ini say hi ke kita sebelum berkenalan, lalu dia akan bertanya, namanya siapa? Dan tunggu, bagian and wait ini, itu sebenarnya kita menjawab pertanyaan, nanti kalau dilihat, ada pilihan ini, kita isi, ini nama kita atau apapun itu, nanti dia akan membalas dengan bilang, hello, lalu answer ini jawaban yang kita tulis di sini. Tapi kalau kita masukin begini, hello-nya nggak ada. Nah, maka dari itu dibuat yang namanya operators ini, di mana kita bisa menjoin dua jawaban. Kita tinggal masukkan ke sini. Set, kita tulis hello, lalu answer. Answer ini nama yang ditulis di sini. Oke. Oh iya, jika kalian perhatikan baik-baik, ketika aku pencet mulai, dia langsung what's your name. Tidak ada say hello karena komputer ini tidak diberi perintah untuk menunggu berbicara say hello dulu, baru bertanya namanya siapa. Kedua ini terjadi secara spontan, barengan gitu. Harusnya kan ada jeda dulu ya, ngomong hello, jeda, baru what's your name. Nah, untuk itu, hello ini kita ganti, kita buang saja, kita tambah, kita tukar dengan ini. Say hello for 2 seconds. Jadi, gunanya for 2 seconds ini, dia akan ngomong hello selama 2 detik, baru dia akan bertanya, siapa nama kita. Kalau tanpa 2 seconds ini, kedua program ini akan berlangsung secara bersamaan. Jadi kita nggak kebaca hello ini apa langsung seperti lompat ke bagian sini. Jadi kalau misalnya kita ulang, jangan bisa hello sama 2 detik, lalu bertanya siapa nama kita. Lalu kita tulis misal nama kita adalah Bobby. Nah, ini dapat dilihat nggak ada spasinya. Komputer itu jika diberi perintah, dia akan melakukan sesuai apa yang diperintah. Tidak lebih, tidak kurang. Kalau di sini kita tulis hello tanpa ada spasi di belakang, dia akan nyambung tulisannya seperti ini. Makanya kita tambahkan spasi. Nah, sekarang kalau kita ulang, kita play. Halo, selama 2 detik, lalu bertanya siapa nama kita tulis Bobby. Halo Bobby. Nah, ini kan ada jaraknya, enak dibaca. Itu, ya. Komputer itu tidak bodoh, hanya perlu dilatih. Dilatih terus-menerus, lama-lama jadi baik. Jadi semakin bagus. Kita beri perintah yang semakin kompleks, nanti mereka semakin mengerti. Itu coding juga seperti itu juga sih, mirip-mirip lah. Tadi sudah kita coba di Scratch, sekarang kita coba di Replit. Replit ini coding yang berbasis teks, bukan kode blocks ya. Ini langsung aja kita masuk. Nah, ini tampilannya akan seperti ini. Tapi Replit itu biasanya tampilannya kadang suka berubah-ubah, ya diupdate gitu. Jadi ya nggak apa-apa, ini kurang lebih sama. Nah, ini karena kebanyakan dari kalian pasti belum ada akun, kita klik sign up. Kalau udah ada tinggal login aja. Nah, ini biar gampang, kita pakai akun Google, continue with Google, tunggu loading, nah, kita pakai akun ini, continue, oke. Pakai akun pribadi, akun sekolah juga boleh. Kita bisa loading.
Nah, oke. Oh ya, ini harus diisi ya teman-teman ya, karena kalau enggak kita nggak bisa continue. Nah, isi aja dulu. Isi nama kalian. Personal use. Continue. Nah, ini karena kita hanya untuk belajar, jadi kita yang free aja. Terus kita start creating. Nah, oke. Ntar kalian sudah buat akun, sudah login. Kurang lebih tampilan seperti ini. Kita klik Developer Frameworks, kita create. Ya, tunggu loading dulu. Nah, kita pilih yang Python. Kita tulis title-nya itu question and reply. Lalu kita create tab. Nah, loading. Oke, kita sudah masuk. Kita klik sebelah sini nih. Nih, paling ujung kanan bentuk kotak ini kita klik yang main py. Nah, supaya kita bisa tulis codingnya. Codingnya kita tulis di sini, untuk hasilnya ada di sebelah sini, guys. Nanti ketika kita run, di sini kan ada nih. Nah, kita run rapid entry point, dia codingnya start di sini. Gitu, ntar kita bisa lihat hasilnya. Nah, sama seperti di Scratch, kita bakal nanya siapa namanya. Jadi, hello dulu, tunggu 2 detik, lalu what's your name, baru hello plus name-nya. Nah, kalau di sini karena kita perlu tunggu 2 detik, kita harus import time dulu. Karena kita nggak bisa langsung, yang namanya suruh perintah tunggu 2 detik. Kita harus ada import time dulu di awal. Sudah. Lalu nah masuk di sini kita bakal print pakai tanda kutip, jangan lupa hello, tanda kutip lagi, tutup kurung bawah. Nah, di sini enaknya di Rapi itu kalian bisa lihat nih, udah ada template-nya, tinggal isi. Jadi ini user friendly banget buat belajar, itu sangat mudah ya. Time dot sleep. Nah, yang di dalam kurung ini angka 1 ini artinya dia akan nunggu 1 second. Karena kita nyoba hal yang sama di Scratch itu 2 detik, kita samain aja. 2, tutup kurung, enter. Nah, lalu kita buat nih, kita perlu masukin input kita sebut itu name, sama dengan, nah, input dari pertanyaan ini. What's, oke, tanda kutip, what's your name, tanda tanya, kasih spasi, supaya ketika kita menginput nama kita, dia udah ada space-nya, jadi nggak langsung kesambung gitu ya. Kita tinggal tanda kutip, tutup kurung. Nah, enter, kita print, itu udah ada tuh tempatnya, tinggal ikutin aja. Print, aduh, hello, spasi, jangan lupa, karena kalau nggak ada spasi, tadi langsung kegabung. Tanda kutip lagi, spasi, plus, si, name. Nah, di sini tulisan name, sesama dengan yang ini, karena ini yang kita, istilahnya udah kita deklarasi lah, udah kita identify. Nah, jadi kalau misalnya di sini kita tulisan name, n-nya huruf kecil, di sini juga harus. Karena kalau misalnya sini huruf besar atau yang sebelah sini huruf besar, nanti komputernya bingung. Ini tuh variabel dari mana gitu. Sama juga ketika kalian nulis kata-kata perintah seperti print, input. Nah, ini tuh jangan ada kapitalnya ya. Ini huruf kecil semua. Ntar kalau ada kapitalnya, si komputernya bingung lagi. Tuh, ini udah kita kurang lebih seperti ini. Kita balik konsol, kita run. Nah, dia akan ngomong hello selama 2 detik, baru nanya what's your name. Kita klik nama kita isi Bobby. Enter. Hello Bobby. Nah, oke, ini sekarang kita sudah mengerti kan ya caranya begini. Sekarang mau diperluas lagi, kita bakal nanya what's your favorite food.
Nah, karena variabelnya itu food, kita tinggal enter, kita tulis food. Sama dengan input lagi, perintahnya sama kayak tadi. Input, dalam kurung, tanda kutip, what's your favorite food? Nah, itu udah ada tuh. Tanda tanya spasi, jangan lupa rm spasi, terkutip, hitung. Nah, tinggal kita print. Kita tulisnya ini aja. You like. Nah, ini spasi. Jangan lupa kalau nggak tergabung tanda kutip plus baru food sesuai dengan variabel yang kita masukin di awal tadi. Nah, kalau kalian ingat, program komputer itu semua dijalankan berurutan dan dia kalau nggak disuruh ada jeda, dia akan langsung gitu. Kalau kalian lihat nih, sini kan print hello, lalu sini ada food. Nih, ntar dia langsung lompat. Meskipun kalau di Replit ini ya, misal udah ada time sleep, kita coba jalankan lagi. Kita coba jalankan nih. Dia tetap akan muncul, tapi dia langsung set gitu. Lalu langsung di bawahnya lanjut buat submit food. Nah, sedangkan kita pengen ada jeda 2 detik, jadi kita masukin lagi tepat di bawah print hello name time.sleep 2 ini. Oke, kita tinggal coba run lagi workflows run Replit entry point. Halo, sama 2 detik, baru username kita isi Bobby, enter. Halo Bobby, tunggu 2 detik, nah baru password favorite food kita isi misal pizza. Klik, you like pizza, seperti itu ya. Jadi ini mudah, Replit ini user friendly banget. Bisa juga pakai AI ya teman-teman untuk mau bikin apa sekalian buat baca. Oke, tadi kita sudah coba Scratch dan Replit dengan program sederhana seperti ini. Nah, sekarang kita akan buat lebih kompleks dengan tidak hanya menanyakan nama, kita juga tanyakan makanan favorit. Nah, jadi dari sini akan ada kelanjutannya. Kita pakai blok yang sama, blok biru ini. Kita tambahkan. Ini dia. Tapi kita ubah bukan what's your name. Kita ubah jadi what's your favorite food. Nah, dan dengan format yang sama dengan seperti ini. Ada ini kita tambahkan say hello dan kita masukkan itu. Set. Answer di sini kita tulis your favorite food is, jangan lupa spasi supaya gak kegabung. Oke, sekarang kita coba run, jangan bilang hello selama 2 detik, lalu bertanya what's your name, kita tulis lagi Bobby. Nah, kalau kalian lihat tadi, ini kurang lebih situasi yang mirip dengan sebelumnya. Kedua program ini, say hello, answer, dan favorite food, program ini berlangsung secara bersamaan. Jadi dia nggak ada jeda. Dia nggak ngomong hello dulu, baru what's favorite food, tapi dia langsung kedua ini bersamaan. Supaya muncul hello, terus nama, kita beri namanya, nah ini dia, di kontrol ada wait 1 second, tapi kita akan ubah jadi 2 detik, menyesuaikan dengan yang di atas tadi. Nah, sekarang kita coba mulai lagi. Hello sama 2 detik, username kita tulis Bobby. Nah,
What's your favorite food? Kita tulisnya nuggets. Misal, dia akan menunggu 2 detik. Oh, salah, salah. Pas bagian wait-nya harusnya di sini. Tukar guys, maaf ya. Nah, oke. Dan kita coba ulang lagi. Hello, per 2 detik. Nama, kita masukkan Bobby. Halo Bobby. Kita nunggu. Nah, tadi ada bagian Hello Bobby-nya. What's your favorite food? Kita tulis nuggets. Your favorite food is nuggets. Nah, dan mudah bukan? Karena kita perlu tambahkan waktu tunggu 2 second ini supaya program yang di atas ini, perintah di atas ini untuk mengatakan hello terus nama tidak istilahnya apa ya, tidak terlewat gitu loh, langsung lompat ke sini. Sebenarnya tidak lompat, tapi karena berlangsung bersamaan ya, jadi itu dia ngurut ngomong ini dulu baru yang bawah. Cuma karena bersamaan dan gak ada 2 secondnya, jadinya tuh dia langsung lompat aja gitu. Kelihatannya di sini langsung ke bawah sini. Terus ditanya favorite foodnya apa, makanya kita tambahin tunggu 2 detik supaya muncul respon say hello nama kita yang kita enter tadi, baru tanya ya what's your favorite food gitu. Nah, sekarang kita ada project terakhir yaitu cooking pasta. Kurang lebih strukturnya sama seperti ini. Kita print perkenalan, baru nanti ada print I will show you how to cook pasta. Nanti ada langkah-langkahnya, tinggal kalian klik sama seperti ini. Print langkah pertama apa, ada jeda, time slip, print, time slip. Nah, aku mau kalian coba bikin itu dulu, nanti jika sudah kita akan koreksi bersama, kita cek apakah bisa berjalan atau tidak. Oke, seperti yang tadi aku bilang, kita akan coba membuat program buat pasta di mana si kucing ini berkenalan dengan kita lalu diajarkan caranya bikin pasta. Simple aja. Seperti biasa, kita mulai dari ini. Untuk sebagai kode, sebagai perintah untuk program ini dijalankan. Nah, karena perkenalan, yang tadi kita langsung aja ini, hello for 2 seconds, lalu kita tambahkan what's your name, lalu mana tadi? Nah, kita butuh answer, kita butuh say hello. Nah, kita juga butuh join. Nah, tapi setelah ngomong hello nama, dia akan bilang aku akan mengajarimu caranya buat pasta dalam bahasa Inggris. Jadi kita perlu blok ini ada 2, masukin di sini. Dia akan ngomong hello, jangan lupa spasi ya di akhir. Hello nama, lalu di sini dia akan bilang I will teach you how to cook pasta. Nah, udah kan ya, kayak begini, baru kita tambahkan tunggu 2 detik, karena kalau kita langsung kasih perintah, let's say perintahnya itu say hello, ntar dia bagian sini gak muncul di sini, langsung lompat ke bagian say hello. Oke, jadi ini kita buat 2 second, ya, samain dengan yang di atas, lalu kita tinggal terus saja nih, langkah pertama, kita boil some water. Ini gak harus sama untuk bagian prosedurnya, yang penting kalian ngerti caranya buat bikin urutannya. Nanti ketika sudah jadi, kurang lebih hasilnya mirip seperti ini. Ya, what's your name? Dia akan bilang, kelepas pindah ke bawah. Sebentar. Nah, kurang lebih hasilnya kan seperti ini. Ya, kan berkenalan. Kalau di sini nggak ada say hello, tadi aku tambahin hello.
Ya biar keren aja sih. Jadi seperti ini kurang lebih dia akan 3 second, terus ngomong apa, ngomong apa, ngomong apa, ini prosedurnya semua, udah deh gitu. Jadi kalian mengerti kan ya, ini perlu ada wait berapa second, karena kalau bagian wait ini nggak ada, langsung lompat dari as your name langsung tiba-tiba down gitu. Bagian prosedurnya kelewat ya. Karena kalian sudah mengerti, jadi ini harusnya adalah project yang gampang. Oke, sekarang kita coba lakukan hal yang sama di Replit. Oke, kan tadi ada dapat project cooking pasta sekalian kalian udah bikin. Nah, ini beberapa mungkin belum ada yang mengerti akan kita coba buat bareng-bareng. Oke. Nah, yang pertama ini kita hapus dulu. Nah, kita hanya butuh ini dulu. Kita hello sebagai ya say hi dulu, lalu tanya your name, lalu kita print hello plus name. Di sini kita tambahin lagi plus, nah tanda kutip, I will show you how to cook pasta. Tutup kurung, enter. Nah, nanti ada time slip lagi nih sebagai jeda, karena kalau enggak dia langsung muncul semua berurutan, nggak enak dilihat gitulah. Ya, kita kasih time slip. Nah, baru ini print. Nah, ini seperti yang kalian nih udah ada tuh template-nya, kalian tinggal ikutin. Print sih, tulis aja, kita singkat aja boil some water for 5 minutes. Kurung, tutup kurung. Dan lagi, nah ada juga lagi time dot sleep 2 detik. Lalu print ya, print add pasta, lalu ada time dot sleep lagi, dan ini sebenarnya ngulang-ngulang gini terus aja guys. Jadi kita kasih ada ini prosedurnya, lalu dia time sleep, prosedur time sleep gitu sampai selesai. Nanti jika sudah, hasilnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Tuh, print blow some water for 5 minutes, add, ntar done. Ya, kita hanya pakai print dan time sleep di sini. Oke, jadi kalian sudah belajar dasar-dasar pemrograman, paling dasar masih simple, kalian bisa coba lagi sendiri, coba bahasa lain atau kalian ingin menyempurnakan skill kalian dalam Scratch ataupun bahasa Python di menggunakan Replit atau aplikasi lain, silahkan. Ini adalah video pertama untuk kursus hari ini. Saya Yoga Tama Prabantara, pamit undur diri.